Yes, kadang emang ngebikin lebih gampang dibandingin ngejelasin gitu ya. Itu alasan kenapa gue selalu appreciate sama orang-orang yang mau berbagi sesuatu gitu, informasi atau apapun. Oke, selamat datang kembali di channel gue, Diki Sunandar. Dan video kali ini akan sedikit beda karena ya sedikit background story-nya dulu, bahwa di setiap postingan video gue di YouTube, gue selalu sharing di beberapa media sosial gue yang lain, macam kayak Facebook, macam kayak Instagram gitu. Dan kemarin waktu gue bikin editing with me gitu ya, ada teman gue yang komen, coba dikasih lihat dong bro, tampilannya kayak gimana, lu ngebikinnya pakai aplikasi apa gitu-gitu. Jadi kali ini gue pengen bikin bagaimana gue bikin video di YouTube gitu. Oke, ini adalah tampilan dari Final Cut Pro nya, interface-nya kurang lebih seperti ini, dan langsung aja gue klik yang new project. Dan karena ini untuk YouTube, jadi gue tulis di sini YouTuber, oke, gokil ya. Dan untuk settingannya, menurut gue bagi teman-teman yang baru mulai ataupun baru ngedit pakai Final Cut Pro, mendingan ini di skip dulu aja gitu ya. Gue juga sebenarnya jarang banget ngutik, walaupun memang ada beberapa yang gue rasa butuh ya kalau kita mau explore gitu ya. Kadang-kadang gue juga pakai juga, cuman ya udah sementara dibiarin dulu aja. Oke, langsung klik OK aja. Kalau tampilannya udah kayak gini, kita bisa langsung import filenya, video-video mana aja yang pengen kita edit gitu ya. Dan cara untuk import filenya sebenarnya ada beberapa gitu ya. Misalkan di sini bisa gue coba contohin yang clip file, terus kemudian import, pilih yang media gitu, dan nanti akan muncul lokasi-lokasi kira-kira di mana aja video kalian disimpan gitu. Cuman untuk gue sendiri import file ini caranya nggak seperti yang tadi. Gue lebih demen sama teknik drag and drop gitu ya, tinggal tarik aja. Cuman yang jadi penting adalah lu mesti misahin dulu nih, kira-kira kalian taruh filenya tuh di mana gitu. Biasanya sih gue cerita per cerita sih, misalnya latar belakang, terus kemudian misalkan bab 1 gitu ya, disesuaikan aja sama yang lagi mau kalian bahas gitu. Kalau di sini gue udah pisahin, ini ada drone, kemudian ada lingkungan, ada orang sama song ataupun lagunya. Nah, drone yang kalian bisa lihat ya, di sini drone ya, tampilan drone gitu, dari ketinggian, terus kemudian lingkungan adalah environment sekitar. Gue coba kasih unjuk salah satu ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada orang juga yang gue ketemu di jalan gitu, sama lagu yang udah kalian siapkan ya. Kita langsung ambil salah satu aja ya, satu-satu dari masing-masingnya, langsung drag and drop. Kemudian lingkungan juga gue ambil 2 deh, sama orang 1 aja cukup. Udah. Untuk import file gue biasa ngelakuin kayak kurang lebih kayak gini. Oke, yang berikutnya setelah import file tuh biasanya gue langsung import musik juga, karena gue adalah tipikal orang yang mungkin pada saat ngedit itu harus ada back songnya gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan, ataupun lagu kan ada temponya, ada beat-beatnya gitu, jadi kita potong disesuaikan sama ritmenya sama beatnya gitu. Dan kita balik lagi ke Finder buat ngambil, ya udah tinggal drag and drop aja gitu. Nah, di sini biasanya kalau misalkan yang sifatnya naratif atau di guanya tuh ada nyampein sesuatu, lagunya tuh gua kecilin sampai ke minus di sini ya. Kita coba kasih unjuk di sininya tuh, kita ganti misalkan minus 27 atau 13 ya, kurang lebih seperti itu, tergantung dari pada saat lu ngerekam suara lu sejernih apa, sebagus apa gitu hasilnya. Karena kadang kan secara teknis kadang ada aja gitu yang keselip, kelupaan, atau bahkan
ya memang trouble di mikrofon aja gitu. Jadi biasanya gue selalu kecilin dan nggak selalu pasti berapa minus berapa gitu-gitu, cuman disesuaikan sama hasil dari audio yang lu dapetin juga pada saat pengambilan video gitu. Lanjut lagi, setelah gue import audionya ataupun musiknya biar gue sesuaiin sama ritmenya, gue langsung tuh ke rough cut dulu aja. Rough cut adalah potongan-potongan kasar gitu, yang penting video yang lu buat itu bisa sampai atau sesuai sama ceritanya dulu gitu. Kita masih belum, yang penting jadi dulu aja gitu, masih belum dipikirin tuh halusnya apa segala macam, itu masih belum pikirin. Pokoknya kalian potong-potong aja sesuai dengan cerita yang pengen kalian bikin. Dan gua sudah ngebuat keyboard gua ini ada beberapa shortcut gitu, jadi tinggal kalian klik satu keyboard aja sudah cut gitu ataupun sudah terpotong gitu. Nanti untuk yang itu kita bahas di sesi yang lain ya, kalau emang ada yang mau. Tapi kalau ada yang komen dan ada yang mau, gue coba bikin. Oke. Tapi pada dasarnya untuk motong itu di Final Cut Pro tinggal kalian komen B aja, nanti udah langsung kepotong. Tinggal di delete satunya gitu. Ini juga disesuaikan. Kira-kira semana ininya apa namanya disesuaikan juga. Bagian mana yang pengen kalian ambil gitu, kemudian command B juga, kemudian yang di delete disesuaikan aja gitu. Nanti hasilnya kayak gimana gua tampilin juga yang videonya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya kita ngomongin color grading, atau simpelnya adalah ngewarnain video-video yang kita udah siapkan gitu ya. Biasanya gue langsung ke title, kemudian ke adjustment layer dan pilih salah satu adjustment layernya. Kemudian disesuaikan juga sama panjang dari video yang udah kita bikin, audionya juga nih. Ya. Kemudian kita ambil yang color board ya. Nah, di sini akan langsung muncul color board dan kita klik yang berwarna yang segitiga gini. Misalkan kita rasa footage kita itu atau videonya kita itu terlalu putih ataupun terlalu terang gitu, artinya adalah overexposure gitu, atau exposure kelebihan, kita bisa kurangin. Saturasinya kita naikin misalkan gitu ya. Oh ya, ini juga jadi setiap file yang kalian masukin gitu ya, efek-efek yang kalian masukkan ke dalam Final Cut Pro, maka si Final Cut Pro nya ini akan auto proses gitu ya. Jadi langsung ngekalkulate gitu, dan biasanya agak delay tergantung dari device yang kalian pergunakan. Nah, biasanya gua setelah color gradingnya udah dikasih gitu ya, gua langsung ngelihat ke transisi, kira-kira ada yang bisa gua kasih transisi lebih nggak ya gitu. Dan di Final Cut Pro nya sendiri memang sudah ada transisinya di sini ya, jadi kalian tinggal pilih tuh, di sini ada macam-macam transisi yang kalian bisa pergunakan. Kita coba cek ya salah satu. Kadang gue sempat pakai yang mana ya, nah random aja ya. Nah gitu kurang lebih. Kita coba yang lain. Nah ya kurang lebih itu. Cuman memang biasanya gua jarang sih ya pakai transisi yang di Final Cut Pro ini. Biasanya gua nentuin gitu mau transisinya itu seperti apa gitu, karena kan ada yang kamera movementnya diperhatikan, terus juga kita bisa bikin potongan per potongan. Pokoknya kalau lu lihat di beberapa video gua, kemungkinan jarang gua pakai transisi yang dari Final Cut Pro, walaupun sebenarnya ada gitu ya. Cuman memang gue lebih demen ya, pengen explore aja gitu, pengen naikin skill aja. Oke, itu yang transisi.
Berikutnya adalah texting ataupun memberikan teks ataupun penekanan-penekanan gitu ya di beberapa video, atau lo mau bikin judul juga bisa. Kita coba ke title lagi. Biasanya gua basic title, gue biasanya pakai basic title, tinggal drag and drop, kemudian akan muncul tuh di tengah-tengahnya. Misalkan gue mau bikin apa ya di sini, terima kasih Jakarta, terima kasih Jakarta. Misalkan gini, kemudian di sini tinggal kita pilih aja teks yang kita mau pakai yang mana gitu. Gua coba pakai yang Helvetica. Sorry ya, suara gue lagi aneh nih belakangan. Yes, tracking ngebuat jaraknya jadi lebih oke. Entah kenapa dan penulisan, entah kenapa gue cenderung senang sama yang ganjil-ganjil gitu, 37 kadang ya, gitu lah. Oke, geser, sip. Nah ini itu cara gue ngasih teks, walaupun memang sebenarnya ada beberapa teknik-teknik juga dalam pemberian teks gitu ya. Ada flickering ya, pokoknya macam-macam. Nanti kita bahas lagi kalau emang ada yang mau. Kalau ada yang komen bikin dong ya, baru gue bikin. Oke, yang terakhir deh, yang terakhir adalah trimming. Jadi trimming ini lebih ke ngerapihin gitu ya, karena di awal kan sempat gua mention bahwa rough cut dulu aja, potong kasar dulu aja sampai yang paling penting ceritanya terbentuk gitu. Nanti kalau ceritanya udah terbentuk, baru tuh kita liatin lagi secara beneran gitu ya, secara seteliti mungkin gitu. Baru kita trimming tuh tipis-tipis, mana yang kurang pas, mana yang butuh digeser-geser gini ya, trimming ya. Jadi bener-bener potongan per potongannya tuh dirapihin aja gitu. Nah, ininya gue geser dulu, trimming gitu ya. Jadi potongan per potongannya bener-bener kita perhatikan, dan sifatnya tuh biasanya minor aja sih untuk nge-trimming itu. Yes, kadang emang ngebikin lebih gampang dibandingin ngejelasin gitu ya. Itu alasan kenapa gue selalu appreciate sama orang-orang yang mau berbagi sesuatu gitu, informasi atau apapun ya, karena tadi kadang ngejelasin itu lebih susah dibandingin kita ngelakuinnya sendiri gitu. Oke, thank you teman-teman untuk video kali ini. Kayaknya gue rasa cukup aja. Hasil editannya juga nanti gue bakal share juga di YouTube gua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada sesuatu yang pengen lu tanyain, langsung komen aja. Subscribe jangan lupa. Thank you semuanya. Assalamualaikum.